Ya, selamat datang lagi di Unlock Vlogs. Kali ini saya banting setir lagi. Saya mau review peralatan dapur aja karena udah kelamaan di rumah dan nggak ngapa-ngapain, jadi boring. Terus pingin bikin snack, akhirnya beli ini. Ini adalah ada yang bilang pengiris, ada yang bilang slicer, ada yang bilang kalau bahasa Inggris dibilang mandolin. Jadi yang jelas ini untuk eh, mengiris sesuatu tipis-tipis, dimasukin di sebelah sini. Nah, dimasukin di sebelah sini, lalu ditekan seperti ini biar tangan nggak kena pisau yang di sebelah sini. Nah, alat ini terbuat dari kayu jati kebetulan, walaupun kayaknya kakinya yang ini enggak, dan dikirim terpisah-pisah, jadi harus ngerakit sendiri juga beberapa ini di beberapa tempat kayak kakinya ini harus ngerakit, terus pisaunya ini juga harus dipasang atau udah kepasang mungkin, udah kepasang kayaknya. Nah, pisaunya ini bisa diganti. Saya dikasih dua pisau, yang satu pisau kayak pisau bergerigi gitu. Terus yang ini adalah pisau cutter besar. Jadi gampang banget dapetinnya. Kalau pisaunya udah nggak tajam, tinggal ke toko buku dan beli pisau cutter. Nah, untuk yang ini, eh, saya juga bukan, maksud saya di alat ini itu ada pengaturan tebal tipis untuk potongan. Jadi ini bisa digeser. Nah, ngaturnya dari baut yang sebelah sini. Nah, alat ini sendiri itu kayak waktu datang masih kasar banget, jadi memang butuh diamplas dikit-dikit untuk bikin semuanya jadi halus ya. Jadi waktu datang tuh nggak lancar kayak gini. Ini aja masih kadang-kadang masih macet. Oke, coba yang ini. Tuh. Nah, ini udah lancar. Nah, ini masih macet nih. Nah, kalau macet biasanya diambil lalu diliatin bawahnya. Biasanya dia ada bekas guratan. Bisa diamplas di sebelah sini, di sini, atau di sebelah sini. Atau kalau kalian punya mesin gerinda, juga boleh langsung di amplas aja pakai mesin. Tapi hati-hati jangan sampai habis ya. Nah, setelah itu pinggir-pinggir sini juga dibersihin lagi biar dia bisa lancar kayak gini. Oke, langsung kita praktek aja. Saya mau bikin keripik kentang pakai ini. Kita coba aja. Yang pertama pasti agak ada gagalnya lah ya. Tapi nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Oke, ini kita mulai taruh kentangnya di dalam kontainer itu. Lalu ditekan dan ditutup. Ini adalah tes pertama yang banyak salahnya harus dibilang. Karena tingkat ketebalannya masih belum dikencengin atau diatur lewat bautnya, jadi agak ketebalan sih, masih terlalu tebal kalau misalkan mau dibikin keripik kentang. Tapi ya namanya juga pertama. Lalu kita coba lagi. Ya, untuk hasilnya ini masih ada yang tipis kayak gini, tapi juga ada yang tebel kayak gini. Jadi ini masih ketebelan, yang sebelah kanan itu agak tipis dan yang
kiri jauh lebih tebal. Nah, ini kita coba lagi. Ini udah saya benerin. Tuh ada obeng di situ ya, kelihatan. Nah, itu obengnya. Jadi sampai kentang yang agak tebal tadi kalau di slice pun dia masih bisa. Tuh, keluar. Ini tipis, tapi yang di dalam ya tipis banget sampai bolong. Tapi tebelnya jadi lebih beraturan karena udah diatur. Ini kita coba lagi. Nah, ini udah tipis, udah bagus ya. Jadi emang nggak bisa langsung sekali jadi kalau pakai alat pengiris ini atau slicer atau mandolin. Jadi kayak gini enak banget, cepet banget ya, walaupun memang kadang-kadang masih seret juga. Nah, ini bisa keluar lagi 2. Nah, ini kalau udah lancar, udah biasa, enak banget. Bahkan potongannya pun bisa numpuk jadi seperti itu. Ya, untuk awalan memang kadang karena mungkin permukaan kentangnya jadi bisa bentuknya aneh-aneh sih. Cuman lama-kelamaan juga dia akan bagus sendiri kayak gini. Tapi yang jelas ini sih bisa berguna, dan kalau udah tahu celahnya pasti jadi lebih cepat banget. Dan yang jelas nggak ada resiko untuk tangannya ikut keparut. Nah, berikutnya kita coba bawang putih. Ini kita masukin beberapa, lalu kita coba. Nah, ini bentuknya awalnya pasti kacau balau, tapi setelah itu semua beraturan dan bagus, rata juga, dan yang pasti cepet banget. Itu tadi ada mungkin sekitar 20 bawang dimasukin dan langsung jadi kayak gini dalam sekejap mata. Dan siapapun bisa ngiris secepat ini juga. Ya, ini hasilnya bawang putih. Kalau mau usaha bawang putih goreng bisa juga langsung usaha bawang putih goreng di masa pandemik ini. Kita coba ini berikutnya adalah bawang merah. Nah, ini kita masukin beberapa. Oke, langsung kita serut. Ya, awal-awal pasti nggak beres bentuknya, tapi kemudian bentuknya rata ya. Ketebalannya juga sama. Jadi kalau digoreng nggak yang satu matang duluan, yang satu belum matang. Ya, ini kalau mau usaha bawang merah goreng juga langsung bisa nih. Nggak perlu repot-repot motongin bawang merah, dan ongkos alatnya relatif murah sih menurut saya. Ya, kebetulan ini harga bahan-bahan pada turun karena pandemik, nggak ada yang beli walaupun ini masa-masa memasuki bulan suci Ramadan. Oke, berikutnya tes digoreng sedikit dulu, takut nempel semua. Kompornya kompor rumahan ya. Ya, ini di giniin aja,
dilemparin satu-satu. Itu jauh lebih cepat dan minyaknya diputar-putar. Ini hasil pertamanya. Lalu berjam-jam kemudian sudah jadi setumpuk. Nah, sudah bisa dinikmatin ini. Snack dikala pandemik menyerang. Ini adalah bawang merah goreng. Hasilnya seperti ini. Cukup bagus ya. Jadi rata semua, nggak berantakan. Ini bawang putihnya. Bawang putihnya juga bagus potongannya. Memanjang, semua lebar-lebar. Oke, gitu aja dari Unlock Vlogs. Saya taburin dulu ini semuanya biar jadi snack saya. Oke, tetap mantap.